Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Terima kasih untuk kehadiran di rumah Bapak Petrus Jamal. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Jadi selamat malam semuanya, salam dalam Kristus. Terima kasih telah hadir di keluarga kami ini, dan bagaimana ya doa-doa kita ya doa-doa umum lah, itulah seperti biasa aja lah gitu. Kira hanya itu aja lah. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 12. Nomor 12. Mulai. Kita dapat Menyusut cakrawala menuju langit surga. Diantar nyanyi enau dan hawa segar pula yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa pertemuan dan perjumpaan kita pada pertengahan tahun 2022 ini mengantar kita pada satu kesatuan cinta kasih antar pribadi lepas pribadi. Kita berharap suatu masa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk tidak takut akan hal-hal yang akan kita hadapi, karena kita sudah terbiasa selama 2 tahun menghadapi situasi yang cukup mencekam. Tetapi yang paling utama, kita mesti mewujudkan cinta kasih antara suami istri, antara orang tua dan anak. Jangan sampai putus hubungan komunikasi karena mereka mungkin tidak mencintai kita karena satu dan lain hal. Makanya kita harus mencintai, karena kita dicintai oleh Yesus Kristus, makanya kita harus mengampuni. Banyak hal yang mungkin sudah kita laksanakan, tetapi ada hal yang mungkin belum kita lakukan, yaitu mengampuni pasangan kita, mengampuni suami kita, mengampuni istri kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni cucu-cucu kita, dan bahkan mengampuni tetangga kita. Mengampuni ini sesuatu yang cukup mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Apalagi ketika kita sudah memberikan pengampunan, tetapi orang yang kita berikan pengampunan itu jangankan mengampuni kita, memaafkan kita juga sangat sulit. Dan itu bukanlah hal yang mesti kita harus cari atau tagih kepada orang yang kita ampuni. Karena justru pengampunan itu berasal dari rahmat kasih karunia Allah. Kita berdoa Bapa kami setiap hari, doa itu adalah doa yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan doa itu paling berat, karena kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita, maka kita harus mengampuni dosa-dosa orang lain. Dan ini adalah belas kasih Allah kepada kita, sehingga kita harus saling mengampuni. Kata mengampuni ini memang sesuatu yang berat. Untuk itu pada malam hari ini kembali
untuk kesekian kalinya di lingkungan Santo Rupinus ini kita saling menguatkan, saling bertegur sapa, berkomunikasi, dibicarakan hal-hal yang mungkin sebenarnya menjanggal di hati. Ya, bagaimana perasaan saya ketika misalnya kita tidak mengungkapkan perasaan masing-masing, biasanya akhirnya bawa perasaan. Padahal perasaan itu harus diungkapkan dengan cinta kasih. Pada malam hari ini ada 4 wujud doa. Yang pertama adalah doa bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga kita semua di lingkungan Santo Rupinus, terutama keluarga Pak Petrus Jamal, karena beliau, istrinya, dan juga ketiga anaknya dilindungi, diberkati dalam setiap waktu kesempatan hidup di muka bumi ini. Begitu juga kita berdoa bagi anak-anak yang sedang studi, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi. Semoga kita dapat selalu membantu mereka dengan doa dan juga dengan semangat memotivasi mereka untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Karena itu adalah modal dasar mereka untuk menjalani masa sekarang dan masa depan. Karena alangkah sayangnya kita tinggal di kota ini lalu pendidikan kita tidak optimal, minimal diploma atau S1 lah. Atau kalau memang sulit sekali ya minimal tamat SMA atau SMK supaya nanti mudah mencari pekerjaan. Dan kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang menyusun skripsi atau sedang dalam tugas akhir, baik yang strata 1, strata 2 ya. Atau mungkin ada yang strata 3 tapi diam-diam tidak diungkapkan. Semoga mereka diberikan semangat untuk menyelesaikannya dan jangan sampai drop out. Berikutnya yang ketiga adalah doa untuk para manula atau lansia yang sudah kita lewati kemarin, hari lansia, hari Opa Oma sedunia yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus pada minggu keempat setiap tahunnya. Nah, tahun 2021 jatuh di tanggal 25 Juli, sedangkan tahun ini jatuh tanggal 24 Juli. Nah, tahun yang akan datang, semoga kita merancang di lingkungan kita untuk mengunjungi Opa Oma, karena kemarin sepertinya lingkungan kita karena kesibukan satu dan lain hal ya, perangkat-perangkat pengurus inti, jadi itu mungkin terlupakan. Karena semakin tahun lingkungan kita usia lansia di atas 60 semakin bertambah. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi mereka kalau kita saling mengunjungi. Karena kita tidak tahu waktu mereka diberikan kesempatan. Makanya mari kita selalu menyapa. Yang keempat, doa bagi semua yang telah dipanggil oleh Allah Bapa di surga, terutama bagi warga lingkungan Santo Rupinus. Semoga mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Bapa di surga dan berbahagia di surga menjadi pendoa bagi kita. Sedangkan yang berada di api pencucian, mari kita doakan agar dosa-dosanya diampuni. Dan pada kesempatan nanti setelah dikuduskan oleh Allah Bapa, mereka menjadi pendoa bagi kita di kerajaan surga. Marilah kita supaya layak dan pantas beribadat di hadapan Allah, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berkumpul di rumah Bapak Petrus Jamal sekeluarga ini untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberikan semangat agar satu sama lain dapat hidup rukun, damai dan sejahtera.
Kami berdoa bagi kesehatan dan kesejahteraan khususnya keluarga Bapak Petrus Jamal. Semoga selalu diberkati oleh kasih karunia Kristus. Begitu juga keluarga-keluarga kami yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Dan kami berdoa bagi anak-anak yang sedang studi dan yang mau mencari pekerjaan, agar mereka yang sedang studi dibimbing untuk selalu jujur dan tulus serta berusaha dengan optimal untuk mencapai hasil seturut kehendak-Mu. Dan yang mencari pekerjaan diberikan kelancaran, kemudahan. Semoga mereka diberikan semangat, apapun pekerjaan yang baik dan benar di mata-Mu, mereka dapat berusaha untuk bekerja dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi pribadi dan juga untuk memberikan semangat kepada keluarga masing-masing yang telah memberikan pendidikan kepada mereka. Dan juga Bapa, berkatilah para manula, lansia, opa-oma yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita untuk menjalani masa manula atau masa lansia dengan penuh sukacita bersama anak-anak, cucu-cucu, menantu, dan juga keluarga besarnya. Dan kami juga berdoa bagi seluruh umat lingkungan yang telah Engkau panggil. Semoga mereka Engkau ampuni, dan dalam kerahiman-Mu mereka dapat selalu tentram dan menjadi pendoa bagi kami semua di lingkungan Santo Rupinus ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya itu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa sekarang ini kita selalu gamang dalam media sosial yang kita dengarkan dan kita tonton. Banyak orang memandai-mandaikan dirinya mengetahui siapakah Tuhan itu. Tetapi bagi kita orang Kristiani, orang Katolik, kita sudah tahu siapakah Tuhan itu. Tuhan itu ialah Yesus Kristus, Sang Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengakuan Petrus dalam Injil Matius bab 16 ini sungguh luar biasa. Di sini Petrus merupakan batu karang bagi gereja. Dan kita tahu bahwa batu karang gereja itu adalah gereja Katolik yang didirikan oleh Yesus Kristus atas dasarnya para rasul. Dan secara historis, sejarah, pengakuan Petrus ini dicatat oleh Injil Matius ini ketika Petrus bersama-sama Yesus, dia berjalan-jalan atau sedang melakukan turne. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi pertanyaan ini sama akan dilontarkan kepada kita. Ya.
Kita adalah murid-muridnya karena kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Kita menjadi putra-putri Allah, diangkat menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisah Roh Kudus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan imani bagi murid-muridnya dan bagi kita. Jadi seakan-akan Yesus ingin menguji sejauh mana iman mereka kepada Yesus. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi gelar Yesus itu anak manusia. Jadi kalau kita baca perjanjian baru itu, ada beberapa kali dalam Injil disebut gelar Yesus adalah anak manusia. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu dengan tegas jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi sering kita menggunakan perumpamaan orang lain. Ya, kalau kita ditanya siapakah nama bapakmu, jadi kita panjang cerita. Ya kan? Jadi seakan-akan tidak langsung menyebut nama bapak kita. Ya kan? Seakan-akan orang atau bapak kita tuh diumpamakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal maksud Yesus ini adalah ingin bertanya iman mereka. Siapakah aku ini? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi menurut orang katanya, Yohanes Pembaptis. Betul, Yohanes Pembaptis adalah sepupu Yesus dan 6 bulan lebih tua umurnya daripada Yesus. Jadi itu dibuktikan ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth dan anak yang ada di dalam rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan, penuh sukacita. Itulah baptisan yang diterima oleh Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis, ya kan, dengan penuh cinta membaptis Yesus. Jadi kalau orang bertanya kapan Yohanes Pembaptis itu dibaptis? Yohanes Pembaptis itu dibaptis oleh Roh Kudus pada saat di dalam kandungan. Dan ini adalah anak yang luar biasa karena adalah anugerah dari Allah. Ya. Dan orang menyandingkannya dengan Yohanes Pembaptis, kata orang. Ya. Lalu ada juga yang mengatakan Elia. Nah, kita tahu Nabi Elia adalah nabi yang paling dihormati oleh orang Yahudi. Nabi ini adalah nabi yang luar biasa, diangkat oleh kereta kencana Allah, kereta kencana yang berupa ya, kereta api menuju ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi disandingkan dengan Yohanes Pembaptis, disandingkan juga dengan Elia. Sebenarnya ini ingin menggambarkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah manusia dan Yesus itu adalah manusia. Dan Elia adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk dapat ya menjadi lambang kemuliaan bahwa manusia bisa masuk di dalam kerajaan surga karena kehendak Allah. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu Yeremia. Jadi berarti kalau Yohanes Pembaptis, Elia dan Yeremia, kemungkinan wajahnya bisa mirip. Kemungkinan. Jadi Yesus, Yohanes Pembaptis, ya, Elia dan Yeremia, ini kemungkinan berwajah mirip, kata orang. Tetapi maksudnya Yeremia di sini disandingkan karena Yeremia adalah seorang nabi yang luar biasa. Nabi ini adalah nabi yang mampu memberikan, ya kan, cemoohannya atau ratapnya. Kita tahu ratapan Yeremia. Dia meratap bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel berbalik kepada Allah. Nah, jadi atau salah seorang dari para nabi. Nah, jadi Yesus itu ada gelarnya sebagai nabi. Jadi sudah lengkaplah kata orang tuh. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak menjawab Yesus itu sebagai Mesias, berarti itu masih kata orang. Jadi kita jelas harus menjawab Yesus itu adalah Mesias. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, ini baru kata hati kita. Sama seperti Yesus bertanya kepada kita. Mungkin Yesus bertanya kepada diri kita setiap malam, siapakah aku ini? Kan begitu. Ya kan?
Mengapa aku ini kalian dua kan lebih banyak nonton drakor misalnya kan? Nonton YouTube, TikTok. Nonton YouTube bisa berjam-jam. Ya kan? Termasuk saya kan begitu. Ya, karena kalau berdoa itu rasanya seperti sulit sekali kan? Nantilah Yesus kan masih muda nih. Nantilah Yesus kan masih jam 8, nantilah Yesus jam 9. Lalu tok kepala kita dihantam oleh handphone kan. Rupanya handphone itu sudah menunjukkan waktu jam 10 malam kan. Tanda salib doang ya lah. Jadi pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan di mana apakah kita beriman kepada Yesus dengan total. Ya, dengan total. Nah, maka jawab Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini adalah pemimpin para rasul, ini luar biasa. Simon Petrus ini adalah orang yang paling tua di antara 12 para rasul ya. Kita tahu Simon Petrus ini sudah kawin waktu menjadi murid Yesus, dan kita tahu Simon Petrus lebih tua daripada Yesus. Tetapi karena Simon Petrus itu tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka dia harus merendahkan dirinya dan mengikuti Yesus. Kan begitu. Jadi Simon Petrus ini kan pemberani. Dia adalah seorang nelayan yang luar biasa. Nah, lalu apa yang dikatakan Simon Petrus? Engkau adalah Mesias, titik. Ya kan? Ditambahnya lagi, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini jawaban ini yang diperlukan oleh Yesus, bahwa Petrus benar-benar beriman. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berarti kita tahu bapak si Simon atau bapak Petrus adalah Yunus, kan? Simon bin Yunus, kan begitu. Kalau bin itu menunjukkan bapaknya, ya. Nah, jadi kita harus pahami bahwa bapaknya, kita sudah tahu bahwa bapaknya Rasul Petrus adalah namanya Yunus, kan? Kalau bapaknya Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus itu adalah Zebedius. Gitu. Jadi mudah. Kalau bapaknya Tadius, ya, Yudas Tadius itu adalah Yakobus. Jadi maksudnya ada Yakobus lain. Jadi Yakobus itu banyak di situ. Ya, kalau bapaknya Yohanes Pembaptis adalah Zakaria, itu udah jelas. Jadi kalau misalnya kita nanti BKSN ada lomba kitab suci, ya bolehlah dirancang kan. Siapa namanya bapak Simon Petrus kan? Wah, susah nyarinya tuh katanya kan. Simon bin Yunus, ya pastilah namanya adalah Yunus bapaknya Simon. Ya. Jadi Petrus, Kepas, Simon itu adalah namanya, adalah orang yang sama. Ya. Ketika dibaptis Yesus, Simon menjadi Kepas atau Petrus, batu karang. Jadi kalau misalnya dulu Yakub itu ketika dia dibaptis oleh Allah, memang banyak orang mengatakan dia dipilih Allah. Kata kalau dipilih Allah itu kan dibaptis. Nah, berubah namanya Israel. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan Petrus, ya. Jadi berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah ini, Tuhan tambahkanlah imanku. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah suara Bapa. Jadi sama seperti Simon bin Yunus ini, Petrus. Jadi Yesus menyampaikan bahwa yang dikatakan oleh Petrus adalah berasal dari Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan suatu kebahagiaan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Simon Petrus ini bukan hanya dibaptis, tetapi dia diberikan sakramen imamat. Imamat kepemimpinan, langsung imamatnya adalah uskup, atau ya memang waktu itu tidak dikenal uskup tapi rasul. Tetapi jelas inilah imamat ya yang diberikan kepada Petrus untuk menjadi pemimpin gereja setelah Yesus naik ke surga. Jadi ini tidak bisa terbantahkan. Jadi apapun gerejanya, ketika membaca Injil Matius ini, mereka harus tunduk kepada apa perintah Yesus.
Mau dia ngelawan mau apa ya, jelas Petrus lah. Ya. Dan jelas dirubah nama Simon bin Yunus menjadi Petrus di atas batu karang ini. Dan inilah gereja Katolik. Ya. Disebut gereja. Gereja itu kan sama dengan Kristen sebenarnya. Jadi agak unik, misalnya gereja Kristen Katolik. Saya tidak pernah dengar gereja Kristen Katolik. Yang ada dari dulu ya gereja Katolik. Ya kan? Kalau gereja ya pasti Kristen. Ya kan? Orang Katolik pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik, ya. Karena ya setelah era reformasi gereja banyak denominasi berkembang, yaitu urusan tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ya. Karena amanat agung itu ya, maklumat kepemimpinan atau infabilitas kepemimpinan itu, gereja tidak dapat salah itu diamanatkan kepada Petrus. Jadi Allah itu tidak pernah salah. Mungkin yang salah itu adalah ya kan cara memanajemennya kalau ada salah. Tapi selama 2000 tahun gereja Katolik tetap selalu membaharui diri dengan konsili-konsili. Jadi seperti itu. Nah, di sini dia. Jadi kalau ada orang mau berdebat tentang gereja Katolik, ya baca saja Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20, enggak bisa bantah-bantah lagi, mau bantah apa lagi mereka. Misalnya, ya kan? Tetapi kita tidak ingin mencari pemenangan egosentris, tetapi kita ingin menyampaikan bahwa amanat agung itu kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapakah yang mendirikan jemaat atau mendirikan ya kan pengikut Kristus? Ya Yesus Kristus, jemaatku, ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sehebat apapun goncangan terhadap gereja Katolik, alam maut tidak akan dapat menguasainya. Alam maut, upah dosa adalah maut. Nah, Yesus telah mengalahkan maut. Karena begini, rajanya dosa itu adalah maut. Ya kan? Raja damai itu adalah Yesus. Raja damai mengalahkan raja dosa. Jadi maut itu sudah dikalahkan. Ya. Jadi bagi orang beriman, kematian itu adalah sukacita. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wah, ini luar biasa. Tidak ada orang di muka bumi ini kunci kerajaan surga itu diberikan. Hanya kepada Petrus. Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita yang berada di gereja Katolik. Karena kita mengikuti gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Dan gereja inilah yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dan sebagai wakil Kristus di dunia ini adalah Petrus dan pengganti-penggantinya. Nah, itulah tata apostolik. Nah, begitu. Jadi kalau ada yang masih meragukan begini, begitu, gereja Katolik sudah 2000 tahun lebih. Didirikan oleh Yesus Kristus. Anggaplah Yesus Kristus berumur 33 tahun waktu itu. Ya, dan dianggap ya, artinya gereja ini adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus dan ya, gereja yang satu karena didirikan oleh Yesus dan yang menguduskan, kudus, dan dia adalah Katolik universal untuk semua orang, dan dia apostolik atas ya iman warisan para rasul. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Lalu Yesus, ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, kalau misalnya ajaran gereja, tradisi kita ini kan 3 ya. Kitab suci, ya, tradisi gereja, dan magisterium gereja. Ya, atau ajaran gereja ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti itu. Jadi kalau misalnya kita
lalu melawan gereja Katolik, itu berarti kita melawan kehendak surga. Wah, ini luar biasa ya pemahaman kita, ya kan? Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kok sudah dijawab Petrus Mesias tapi melarang. Nah, mengapa larangan ini? Karena pada waktu itu seandainya ya murid-muridnya menyampaikan itu Mesias, ya kan, Yesus akan segera ditangkap oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang akan melakukan tindakan pembunuhan ya kepadanya. Karena apa? Karena melihat Yesus itu dari Nazaret. Bahkan Nathanael muridnya, Nathanael itu Bartolomeus ya. Adakah yang baik dari Nazaret katanya kan? Jadi Nazaret itu suatu kota kecil atau kampung kecil yang namanya Nazaret di Galilea ya. Dan ini merupakan tempat kedudukan Yesus. Secara historis bahwa Yesus itu pernah hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling mengampuni, saling menguatkan, dan kita menerima sakramen pertobatan ya. Kita mendapat absolusi umum ya setiap kita datang ke gereja, dan kita mengakui dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kerajaan surga itu adalah kasih Allah. Dan pengampunan itu bukanlah ketakutan, pengampunan itu adalah rahmat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, khususnya keluarga Bapak Petrus Jamal, agar selalu diberkati, dilindungi oleh rahmat kasih karunia Yesus Kristus dalam usaha, pekerjaan, dan segala peziarahan mereka di muka bumi ini. Begitu juga dengan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi anak-anak teristimewa putra dan putri Bapak Petrus Jamal, agar selalu diberkati dalam setiap langkah hidupnya. Begitu juga untuk putri mereka yang akan bekerja di Ketapang, dan juga putri kedua mereka yang sudah bekerja di Pontianak, dan juga untuk putra ketiga mereka yang sedang studi di Universitas Pancabakti, agar selalu sehat dan mampu untuk berusaha optimal dengan penuh kasih dalam melaksanakan pekerjaan dan pendidikan. Begitu juga untuk anak-anak kami di lingkungan Santo Rupinus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia atau para manula, para opa-oma, kakek nenek yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Bapa, berkatilah mereka dengan kasih karunia sukacita, agar mereka menjalani hidup masa lansia dengan penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan selalu menjadi pribadi yang mau melayani satu sama lain, baik untuk pasangan hidupnya, untuk anak-anak, dan untuk cucu-cucu, serta untuk sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang bertata di dalam surga, kami juga berdoa bagi semua umat lingkungan kami yang telah Engkau panggil. Ampunilah dosa-dosa mereka jika mereka masih berada di api pencucian. Begitu juga kami juga memohon doa agar Bapa memberikan kasih karunia kepada kami. Dan bagi yang sudah berbahagia di kerajaan surga, mendoakan kami agar kami tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Mari kita sekalian kolekte, sekalian kita lagu persembahan atau lagu kolektif. Lagu Haleluya nomor 73. Mulai. Di ufuk langit nan merah, gembara samadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dikau berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Tingkat segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pengumuman. Untuk awal bulan Agustus 2022, Bapak Ibu dapat mengumpulkan iuran rumah tangga pastor dan iuran mortalitas di setiap pertemuan arisan. Kemudian dikumpulkan dan akan diserahkan langsung ke sekretariat. Yang kedua, untuk besok merupakan Jumat awal bulan, ada misa di gereja pukul 18 atau jam 6 sore. Sekian pengumuman. Marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau menyatukan kami di tempat Bapak Petrus Jamal ini sebagai suatu bentuk persekutuan kami. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan menjadi pribadi yang mau dan tetap melayani, mau dan tetap mengampuni, mau dan tetap untuk saling menguatkan, saling mengunjungi, dan yang paling utama, kami membagikan kasih Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah kami yang hadir dan juga yang belum hadir. Berkatilah lingkungan kami, paroki kami, dan juga keuskupan kami, agar kami selalu membangun eklesia domestika, gereja rumah tangga kami, dengan penuh kasih dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita diutus. Haleluya nomor 221.
Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, dan kelak berbahagia sertamu selamanya. Salam kasih, damai, dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.